tengah padatnya kota Jakarta, sebuah kota kecil dengan penduduk lebih dari 10 juta orang, tentu saja jalan-jalan banyak yang kita temui ya, sering sekali macet, dan sebagai alternatif ada banyak sekali transportasi umum yang bisa kita gunakan. Dan transportasi umum yang nyaman tentu saja akan menjadi pilihan utama. Transportasi yang nyaman itu yang bagaimana? Yang terintegrasi antara satu transportasi dengan transportasi yang lain. Untuk itu kita bakal ngajak kalian ke Skywalk Kebayoran Lama. Jadi pada video kali ini kita akan mengupas serba-serbi dari Skywalk. Jadi pada video kali ini kita akan bahas mengenai serba-serbi dari Skywalk terpanjang yang ada di Jakarta ini, yang baru diresmikan beberapa waktu yang lalu. Penasaran? Tonton sampai habis. Skywalk Kebayoran ini mulai dibangun pada 23 Maret 2022 dan diresmikan pada tanggal 25 Januari 2023 kemarin oleh PJ Gubernur DKI Jakarta, Bapak Heru Budi Hartono. Nah, Skywalk ini menghabiskan biaya kurang lebih 52 miliar rupiah, lumayan besar ya. Dan Skywalk ini akhirnya bisa membuat integrasi moda transportasi KRL dan juga Transjakarta, di mana KRL Stasiun Kebayoran Lama ini terintegrasi dengan Transjakarta Koridor 13 yaitu Velbak, dan juga Transjakarta Koridor 8 yaitu Kebayoran Lama. Nah, seharusnya Skywalk ini sudah diresmikan pada Desember 2022 maksudnya. Tapi karena revitalisasi halte Kebayoran Lama itu belum selesai, makanya peresmiannya diundur. Nah, tapi tetap dengan dorongan masyarakat akhirnya Skywalk ini diresmikan. Dengan sementara ini menghubungkan antara Stasiun Kebayoran dengan Transjakarta Koridor 13 yaitu Velbak. Nah, untuk Stasiun Kebayoran Lama sendiri dia akan selesai kira-kira Februari mendatang. Ya, kita harapkan semoga pembangunannya segera selesai dan lancar ya. Nah, Skywalk ini panjangnya 450 meter dan jadi Skywalk terpanjang di Jakarta. Untuk lebarnya sendiri dia 3,6 meter, tinggi railingnya ini 1,25 meter, untuk tinggi atapnya 3,6 meter. Jadi memang lega banget. Tuh bisa dilihat ya. Jadi sama sekali nggak ada gangguan kalau kita lagi jalan. Nah, di Skywalk ini juga ada fasilitas lain. Ada 3 lift dan 2 eskalator yang bisa membantu para lansia dan juga wanita hamil yang berkebutuhan khusus lainnya. Jadi aman. Selain itu, Skywalk ini juga dilengkapi dengan 13 CCTV yang selalu aktif, jadi keamanan masyarakat bisa terjamin. Dan kalau malam akan ada 215 lampu yang akan menyala, yang nggak cuma bikin Skywalk ini terang tapi juga estetik. Keren ya. Nah, Bang, tapi kan gue bukan orang situ. Nanti kalau gue naik Skywalk terus gue tersesat gimana? Nggak mungkin. Karena di Skywalk ini juga ada petunjuk-petunjuk arah yang jelas banget ya. Di sini nggak ada, nanti mungkin gue bisa tunjukin di sana yang bikin teman-teman nggak akan tersesat, dijamin deh pokoknya. Oh ya, kemarin juga ada sempet yang bilang kalau Skywalk ini agak goyang. Memang sih pas kita jalan agak goyang-goyang sedikit, apalagi pas orangnya agak banyak. Tapi menurut Kepala Bina Marga Jakarta, itu memang bangunan atau konstruksi dari Skywalk ini sengaja dibikin elastis. Nah, dan ini udah dijamin keamanannya ya. Jadi aman pokoknya. Nah, kedepannya Bina Marga akan nambah kekuatan dari Skywalk ini supaya goyangannya bisa agak tereduksi. Jadi nggak usah khawatir. Nah, sekarang kita akan bahas soal keunikannya. Jadi selain Skywalk ini merupakan Skywalk terpanjang yang ada di Jakarta, baru di-mention lagi ya terpanjangnya. Jadi Skywalk ini juga estetik banget teman-teman. Ini di bawahnya adalah lantai kayu dan warnanya coklat ya. Terus ada besi-besinya ini warna orange dan dia ada motif-motifnya. Jadi nggak bikin bosen. Dan ini cocok banget buat kalian yang suka hunting-hunting foto ya. Nah, yang penting jangan sampai ganggu pejalan kaki yang lain. Oh ya, kalau kalian kesini, kira-kira ada spot foto yang lain nggak? Ada. Di sini ada beberapa tempat yang kalian bisa jadikan spot foto. Ada misalnya Taman Puring, ada juga Taman Langsat, ada juga Taman Barito, ada juga kafe seni. Nah, kalian juga bisa belanja-belanja di Gandaria Mall. Ya, untuk lokasinya nggak jauh-jauh dari sini. Asik kan?
Nah, mumpung masih di sini, sekalian kita tanya-tanya yuk sama pejalan kaki yang melewati skywalk ini. Kira-kira pendapatnya gimana ya? Pendapatnya ini masnya udah beberapa kali lewat sini atau baru pertama? Iya, setiap hari ke kampus lewat sini. Oh, lewat sini. Pendapatnya gimana dengan adanya skywalk ini? Memudahkan itu sarananya, jadi lebih gampang, lebih cepat juga. Untuk kan ada ini mas, apa namanya, kebijakan yang katanya kalau lewat skywalk ini harus bayar 3.500. Itu pendapatnya gimana? Nggak masalah sih. Masalah, ya. Yang penting lebih mudah. Lebih mudah ya? Iya. Oke. Masnya juga suka hunting foto nggak? Enggak. Enggak ya, oke. Ya, makasih banyak ya mas ya atas waktunya. Pendapatnya mengenai adanya skywalk ini bagaimana? Wah, cukup bagus, sangat membantu. Sangat membantu ya? Iya, sangat membantu. Jadi kalau saya dari Pondok Indah mau pulang, nggak perlu jalan kaki di trotoar yang nggak jelas itu. Jadi lebih baik, ini sangat bagus. Ada liftnya lagi. Jadi keluar dari halte langsung naik lift ke sini, nanti sini turun pakai langsung halte lagi. Sangat membantu ya pak? Sangat membantu. Untuk ini adanya tarif untuk mau nyebrang di skywalk harus bayar 3.500 itu pendapatnya bagaimana? Ya nggak ngerti juga itu gimana ya. Kalau saya sih dari busway ya, dari busway ke busway. Karena memang ini kan dibuat untuk penumpang busway, bukan untuk orang. Kan dari halte ke halte, jadi ya menurut saya wajar aja. Wajar aja ya? Iya. Jadi nggak masalah asalkan nyaman ya pak? Ya betul. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Makasih ya Pak. Iya, jadi kemarin memang ada wacana kalau mau memakai skywalk ini harus bayar lagi sejumlah Rp3.500. Warga yang pengen melewati jembatan penyeberangan itu harus melakukan tap-in kartu meski mereka nggak pengen naik bus Transjakarta, tapi ingin menyeberang ke stasiun Kebayoran. Dengan demikian, mereka harus membayar Rp3.500 bila ingin melalui skywalk itu. Tapi, karena banyaknya protes dari masyarakat, akhirnya kebijakan itu direvisi alias dihapuskan. Nantinya akan ada pemisahan jalur di skywalk antara warga yang hendak naik Transjakarta, warga yang hanya sekedar melintas, atau yang mau menuju stasiun Kebayoran Lama. Karena skywalk ini melayani halte dan juga stasiun, maka selama fasilitas-fasilitas tersebut masih beroperasi, skywalk ini tetap bisa digunakan. Nah, itu dia keseruan cerita kita pada kali ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga fasilitas publik yang ada di sekitar kita, supaya tetap terjaga, terawat, dan memberikan manfaat untuk kita dan generasi kita selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye-bye.